Menumpang di rumah mertua memang tidak mudah. Baru saja menutup gerbang, Dinda sudah dikejutkan oleh bentakan ibu mertuanya. Bikin apa saja kamu sampai jam segini baru kelihatan batang hidungnya. Membalikkan badan, Dinda melihat ibu mertuanya, Butari, sedang berdiri berkacak pinggang tepat di depan pintu rumah. Dinda tidak langsung menjawab, melainkan mengunci gerbang dengan hati-hati, menuntun motornya ke halaman dan berjalan mendekati teras sebelum menatap ibu mertuanya dan menjawab, "Maaf Bu, sepulang kerja tadi Dinda mampir ke rumah teman, ada urusan sebentar." "Loh, kenapa nggak sekalian pergi saja terus? Ngapain pulang ke rumah ini lagi? Kamu pikir ini tempat kos-kosan?" Suara Butari menggelegar seolah ingin memberitahu seluruh dunia bahwa Dinda selalu pergi pagi pulang malam dan tidak peduli pada keluarga suaminya. Pak Tarno yang sedang menonton berita malam mendengar suara keras istrinya dan ikut memanaskan suasana. Sudah jadi menantu itu harus tahu cara mengurus rumah mertua. Kalau temanmu punya urusan, kan dia masih punya keluarganya sendiri. Masa giliran kamu yang harus turun tangan? Sudah, cepat masuk dan siapkan makan malam. Sudah mau jam 8 ini. Makan cepat lalu istirahat. Bikin capek saja. Dinda menundukkan kepala, mengiyakan dengan sopan kepada mertuanya, lalu bergegas naik ke kamar untuk mengganti baju. Ia tidak tahu apakah keputusannya menikah dengan Tio adalah hal yang tepat. Yang ia tahu, sejak hari pertama ia tinggal di rumah suaminya sebagai menantu, ia belum pernah sekalipun mendapat tatapan atau perkataan lembut dari mertuanya. Mereka selalu mencari-cari kesalahan dan mencelanya tanpa ampun. Di mata mereka, Dinda tak ubahnya seperti pembantu tak dibayar yang dibeli dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 50 gram. Padahal emas itu sama sekali tidak dipegangnya. Dulu di hari pernikahannya, bahkan sebelum ia sempat mengganti gaun pengantin, Butari langsung menerobos masuk ke kamarnya dan berkata, "Lepas semua emasmu, serahkan ke ibu biar ibu yang simpan. Kalian berdua masih muda, belum tahu cara pegang uang. Kalau kalian yang pegang emasnya nanti malah dijual dan dipakai foya-foya sampai habis." Dinda yang belum sempat mencerna ucapan itu malah mendengar Tio mendukung ibunya. "Iya sayang, kasih saja ke ibu buat disimpan. Kapan-kapan kalau kita butuh, kita bisa ambil lagi. Aku ini anak tunggal, cepat atau lambat harta ibu juga akan jadi milik kita, kamu tenang saja." Saat itu Dinda masih sangat polos. Apapun kata suaminya, ia turuti saja. Lagi pula baru masuk ke rumah mertua, ia tidak ingin merusak keharmonisan hanya karena masalah ini. Akhirnya uang amplop pernikahan dan perhiasan emas dari keluarga Dinda maupun keluarga Tio disita semua oleh Butari. Dinda tidak memegang apa-apa selain beberapa potong pakaian yang ia bawa dari rumahnya sendiri. Namun, ia tidak terlalu memusingkan hal itu karena ia memiliki pekerjaan tetap dan pekerjaan sampingan dengan total penghasilan belasan juta rupiah setiap bulannya. Ia mencintai Tio dan Tio pun mencintainya. Bagi Dinda, kehidupan seperti itu sudah cukup. Hal-hal lain tak lagi penting baginya. Selesai makan malam dan membereskan dapur, Dinda naik ke kamar untuk istirahat. Namun, ia terus gelisah dan tak bisa tidur memikirkan kejadian sore tadi. Tadi sore, di tengah jam kerjanya, ia menerima telepon dari sahabat karibnya, Maya. Mereka sudah berteman sejak kecil, kedekatan mereka bagaikan saudara kandung yang selalu berbagi suka dan duka. Mendengar suara isak tangis tersendat dari seberang telepon, Dinda bertanya panik. "Din, aku harus gimana sekarang?" Hati Dinda serasa terbakar. Ia mendesak sahabatnya dengan cemas. "Ada apa sebenarnya, Mei?" "Aku menderita banget, Din." "Ya, tapi ada apa? Kamu harus cerita biar aku tahu bisa bantu atau enggak." "Mas, Tommy, dia punya simpanan di luar sana, Din." "Hah? Kamu serius atau bercanda? Udah ada buktinya? Jangan-jangan cuma cemburu buta?" "Aku pergoki mereka langsung, Din. Sakit banget rasanya. Kamu tahu siapa perempuan itu? Bukan orang asing. Dia teman satu kantor Mas Tommy, namanya Dewi, orang yang sering main ke rumahku. Ternyata selama ini mereka main gila di belakangku dan bodohnya aku nggak sadar. Aku rasanya pengen mati aja." "Jangan ngomong sembarangan. Kamu di mana sekarang? Aku ke sana." "Di rumah." "Oke, tunggu sebentar, aku segera ke sana." Setelah itu, Dinda izin pulang lebih awal dan langsung menuju rumah Maya yang kebetulan searah dengan rute pulangnya. Sesampainya di sana, melihat Dinda, Maya langsung berhambur ke pelukannya dan menangis terseduh-seduh. "Din, aku harus gimana?" "Coba tenang dulu, ceritakan dari awal." Maya mengusap air matanya, menahan isak tangis dan mulai bercerita dengan lebih tenang. "Sore tadi aku mampir ke kantor Mas Tommy, niatnya cuma mau ngasih kejutan. Aku masuk aja ke ruangannya tanpa ketuk pintu. Kamu tahu apa yang kulihat?" Dinda menatap sahabatnya lekat-lekat menunggu kelanjutan cerita. Mas Tommy dan si Dewi itu lagi bermesraan. Kancing baju perempuan itu bahkan belum sempat dikancingin lagi. Aku marah banget, rasanya gak percaya sama apa yang kulihat. Apa dia perempuan yang pakai gaun putih pendek pas ulang tahun si Bimo kemarin?
Iya, bener. Itu dia. Aku sempat tampar perempuan itu, terus aku tanya udah berapa lama mereka berhubungan. Dia ngaku kalau mereka udah berhubungan sejak aku hamil si Bimo. Terus reaksi Mas Tommy gimana? Dia cuma minta maaf dan mohon ampun. Aku bingung harus gimana, Din. Bimo masih terlalu kecil. Aku nggak mau anakku tumbuh tanpa sosok ayah. Aku sendiri yatim sejak kecil. Aku tahu gimana rasanya kurang kasih sayang ayah. Kalau menurutku, ceraikan saja laki-laki brengsek itu. Buat apa dipertahankan? Waktu istrinya lagi hamil susah payah, dia malah selingkuh. Udah 2 tahun dan dia masih belum bisa lepasin selingkuhannya, kamu harus tegas. Kalau kamu maafin dia sekarang, besok-besok dia bakal kumat lagi. Bimo nanti juga bakal ngerti kok kalau udah besar. Daripada hidup sama suami nggak bener, mending pisah. Kamu mandiri secara finansial, ngapain takut nggak bisa besarin anak? Dulu ibumu susah karena ekonominya nggak stabil. Tapi kamu kan masih muda, karirmu bagus, masa depanmu panjang. Nggak ada alasan kamu harus menderita dan dihina sama suami brengsek. Namun, ucapan Dinda justru membuat pikiran Maya semakin kalut. Ia takut menghadapi hidup baru tanpa suami. Maya dan Tommy berpacaran lebih dari 4 tahun sebelum menikah. Mencapai kondisi ekonomi seperti sekarang ini tidaklah mudah bagi mereka. Jika Tommy tidak mengkhianatinya, ia adalah sosok suami yang sempurna. Dari luar, Tommy terlihat sangat menyayangi istri dan anaknya. Karena itulah Dinda sendiri awalnya tak percaya. Namun Dinda punya prinsip kuat soal kesetiaan. Pemikirannya cukup ekstrem jika menyangkut perselingkuhan. Maya masih bimbang antara memaafkan atau melepaskan, sementara Dinda bersikeras menyuruhnya bercerai. 2 cara pandang yang berbeda membuat Dinda tak bisa memberikan solusi yang memuaskan Maya. Bagi Dinda, hal apapun bisa ditoleransi, kecuali ketidaksetiaan. Dalam pernikahannya dengan Tio, walau mertuanya galak dan sering mempersulitnya, ia merasa memiliki suami yang mencintainya sudah cukup. Toh mertua tidak akan hidup selamanya dengan mereka. Namun Dinda tak tahu apakah menyuruh temannya bercerai terlalu berlebihan. Dinda sendiri adalah korban dari orang ketiga. Dulu ayahnya meninggalkan ibu dan dirinya demi wanita idaman lain. Hidup mereka sengsara, tapi ibunya menahan segalanya dalam diam. Membiarkan ayahnya berbuat seenaknya, bahkan membawa selingkuhannya ke rumah. Sebelum meninggal, ayahnya sempat menyesal, tapi itu tak bisa menghapus masa kecil Dinda yang kelam. Melihat istrinya gelisah di ranjang, Tio membalikan badan, memeluknya dengan lembut dan bertanya, "Istriku sayang, kenapa gelisah terus dari tadi? Ada yang lagi dipikirin?" Dinda mengernyit, ragu apakah harus menceritakan ini pada suaminya, tapi sifatnya yang tak suka basa-basi membuatnya langsung bertanya, "Suami temanku punya selingkuhan. Kalau kamu jadi aku, saran apa yang bakal kamu kasih ke temanku?" Tio memeluknya semakin erat dan berkata, "Oh, jadi ini yang bikin istriku nggak bisa tidur." "Mas, jawab aja rajuk Dinda." Tio mencium rambut istrinya yang wangi dan menjawab santai, "Urusan rumah tangga temanmu, ya cuma dia yang paling paham. Biarkan dia yang selesaikan. Kamu kan nggak menjalani hidupnya, jadi mau ngasih saran cerai atau enggak itu bukan tempatmu. Yang paling penting kamu ada di sampingnya, tenangin dia, bantu dia berpikir jernih biar bisa ambil keputusan terbaik. Kalau kamu ngomong gitu, mending nggak usah nanya sama aku." Dinda pura-pura ngambek. Tio memegang dagu Dinda, menarik wajahnya mendekat. "Sudahlah, jangan biarkan masalah temanmu merusak suasana kita berdua. Senyum dong sayang. Kita bahas urusan kita saja ya." "Urusan apa?" "Banyak dong. Malam ini kita bahas proyek bikin dedek bayi, gimana semalaman penuh." Dinda memukul pelan dada suaminya. "Mas, ini orang lagi ngomong serius malah bercanda." Tio tersenyum jenaka. "Aku nggak bercanda kok, aku serius banget. Anak kan titipan Tuhan, kita ikuti alurnya aja." Tio mencubit hidung istrinya. "Ini aku lagi ngikutin alur alam." Setelah itu, tangan Tio mulai bergerak nakal. Dinda merasa kegelian tapi juga menikmati sentuhan suaminya yang penuh kasih. Pagi harinya, Dinda bangun lebih awal. Baru saja mengeluarkan motor ke gerbang, ia mendengar suara Butari dari belakang. Sore pulang telat, pagi-pagi udah keluar bawa motor. Sebenarnya dia anggap rumah ini kos-kosan atau gimana sih, kelayapan terus. Gak ngerti deh anakku dapat istri model begini. Dinda pura-pura tak dengar, menutup gerbang, menyalakan mesin motor dan pergi. Ia berangkat pagi untuk mampir ke rumah Maya. Mampir ke tukang bubur ayam, ia membeli sebungkus untuk sahabatnya. Berdiri di depan pagar rumah Maya, ia memencet bel berkali-kali tapi tak ada jawaban. Dinda mulai cemas dan menelepon Maya. Nada dering berbunyi tapi tak diangkat. Dinda menelepon sekali lagi, barulah terdengar suara dari seberang. "Halo." "Ada apa, Din?" Suara Maya serak, sepertinya ia menangis semalaman. "Aku bawain sarapan, dari tadi panggil-panggil nggak dijawab." "Ah, aku ketiduran, tunggu bentar aku turun." Tak lama, Maya turun dengan langkah gontai, wajahnya terlihat tirus hanya dalam semalam. "Bimo nggak sekolah? Kok kamu baru bangun?" "Kemarin aku minta tolong ibu mertuaku buat jemput dan bawa Bimo ke rumahnya, aku belum sempat jemput." "Kamu nangis semalaman?"
Iya. Kenapa nasibku gini banget ya, Din? Semalam Mas Tommy pulang ke rumah, mohon maaf, langsung aku usir. Lihat mukanya aja aku muak. Ingat bertahun-tahun tangannya yang satu peluk aku. Yang satu peluk perempuan itu bikin darahku mendidih. Tapi Din, kemarin aku mikir mau cerai, tapi sekarang aku bingung. Terserah kamu deh, Mei. Kalau bisa terima ya silakan bertahan, kalau enggak ya udah tinggalin. Kamu yang tentuin jalan hidupmu sendiri, aku nggak mau ikut campur terlalu jauh. Loh, kemarin kamu semangat banget nyuruh aku cerai, kok sekarang malah plan? Ya, aku juga bingung. Melihat Dinda yang ikut-ikutan bingung, Maya malah tertawa pelan. Dasar aku yang lagi pusing, kamu malah kelihatan lebih pusing. Ini ceritanya aku yang minta saran ke kamu atau kamu yang minta saran ke aku sih? Lihat kamu udah bisa ketawa gini, aku sedikit lega. Udah, makan dulu biar ada tenaga cari uang. Aku berangkat kerja dulu ya, kabari kalau ada apa-apa. Perjalanan ke kantor membuat hati Dinda sedikit lega. Ia tahu Maya adalah wanita kuat. Masa kecil yang keras membuatnya tangguh. Sesampainya di kantor, Pak Bos, Pak Hendra memanggilnya ke ruang rapat. Wajah bosnya terlihat serius, membuat Dinda sedikit gugup. Ada apa Pak manggil saya? Duduk. Suara Pak Hendra tetap tegas. Saya tahu selama ini kamu bekerja sangat serius dan bertanggung jawab. Bosnya berhenti sejenak, membuat Dinda tersenyum kaku sambil menyimpan kekhawatiran. Terima kasih Pak, itu juga berkat bimbingan Bapak. Perusahaan baru saja memenangkan sebuah proyek baru. Saya lihat tidak ada yang lebih mampu menangani ini selain kamu. Saya ingin menyerahkan proyek ini kepadamu, tentu saja dengan bantuan Bayu. Kalian akan berkolaborasi, tapi kamu yang jadi penanggung jawab utamanya. Sanggupkah kamu? Ini berkasnya. Tentu saja Dinda berani menerimanya. Selama ini bosnya tidak pernah salah menaruh kepercayaan padanya. Tapi sikap seriusnya tadi sempat membuatnya panik. Saya pikir ada apa Pak kalau proyek ini Bapak bisa percaya sama saya. Tapi kok Bapak kelihatan serius banget bikin saya deg-degan. Pak Hendra akhirnya tersenyum. Kapan saya tidak serius? Sudah, kembali bekerja. Kalau proyek ini sukses, ini akan jadi batu loncatan untuk karirmu. Dinda keluar ruangan dengan perasaan meluap-luap kegirangan. Jika ada Maya di sini, mereka pasti sudah melompat-lompat bersama. Namun ada satu hal yang mengganjal bekerja sama dengan Bayu. Bayu adalah pria lajang, tampan, dan diam-diam menyukai Dinda. Dan sebelum Dinda menikah, Bayu pernah bercanda. Kalau suamimu jahat sama kamu, lari saja ke aku. Pintuku selalu terbuka. Bahkan setelah Dinda menikah, Bayu tetap memperhatikannya di kantor. Dinda bersyukur, tapi ia membuat batasan yang sangat tegas. Ia tidak ingin Tio salah paham. Tapi proyek ini mengharuskan mereka bekerja berdekatan. Suatu sore, Dinda dan Bayu harus menemui klien di daerah Cibinong, Bogor. Untuk menjaga jarak, Dinda memilih naik taksi terpisah dari Bayu. Pertemuan selesai hingga larut malam. Sialnya, hujan turun dengan sangat deras. Dinda mencoba memesan taksi online berkali-kali, namun tak ada satupun yang menerima pesanan karena cuaca buruk dan lonjakan penumpang. Melihat Dinda kesulitan, Bayu menawarkan tumpangan. Nggak dapat taksi, bareng aku aja searah kok. Nggak usah. Mas Bayu duluan aja, aku tunggu sebentar lagi. Lebih dari 1 jam menunggu, Dinda mulai gelisah. Sudah jam 10 malam, mertuanya pasti akan mengamuk. Tio terus menelepon, kok belum pulang? Udah selesai mas, tapi hujannya deras banget. Di sini nggak hujan. Kamu di mana? Biar aku jemput. Jauh mas, di Cibinong. Aku udah pesan taksi dari tadi tapi nggak dapet. Tio mulai cemas. Kalau nggak dapat aku yang kesana. Bahaya malam-malam. Iya mas, aku ngerti. Panggilan ditutup. Dinda makin panik. Bayu yang sedari tadi menunggu dari kejauhan memajukan mobilnya dan membuka kaca. Naiklah, aku cuman antar sampai depan gang rumahmu lalu langsung pulang. Karena terjepit situasi, Dinda menghela napas dan setuju. Namun demi menjaga jarak, ia duduk di kursi belakang bukan di sebelah Bayu. Suasana di dalam mobil terasa canggung. Bayu tersenyum melihatnya dari kaca spion. Kamu duduk di belakang, aku berasa kayak sopir pribadi. Dinda hanya tersenyum sopan. Ia hanya ingin cepat sampai rumah. Proyek ini lumayan bikin stres ya, kamu kelihatan capek. Sapa Bayu mencoba mencairkan suasana. Ya lumayan mas, biasa aja, jawab Dinda singkat. Bayu adalah anak orang kaya. Keluarganya punya perusahaan sendiri, tapi Bayu ingin membuktikan diri sehingga ia bekerja di luar. Sementara itu, Tio yang menyusul menjemput Dinda, kebetulan berpapasan dengan sebuah mobil. Saat melihat lebih jelas, ia melihat Dinda duduk di dalam mobil pria yang selama ini ia curigai, Bayu. Kecemburuan menguasai Tio, ia membuntuti mobil itu. Saat Bayu memberhentikan mobil dan turun untuk membukakan pintu Dinda, Tio langsung memarkirkan kendaraannya dengan kasar dan menghampiri mereka dengan tatapan penuh amarah. Kenapa kamu pulang sama dia? Bentak Tio. Dinda,
terkejut dan jantungnya berdegup kencang. Mas Tio, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku cuman pulang bareng dia karena urusan kerjaan, hujan deras dan aku nggak dapet taksi. Beneran, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Malam-malam berdua di mobil begini kamu bilang nggak ada apa-apa. Aku harus mikir apa? Bayu mencoba menjelaskan, dia sudah mencoba pesan taksi tapi nggak dapat. Di sana hujan deras, jadi saya tawarkan tumpangan. Tiba-tiba sebuah pukulan keras mendarat di wajah Bayu. Tio meninjunya dengan brutal. Nggak usah ikut campur. Aku belum nanya sama kamu. Melihat Bayu dipukul, Dinda panik menahan tangan Tio. Mas Tio, hentikan. Butari yang mendengar keributan keluar dari rumah. Dinda, ada apa ini? Tio, kamu ngapain? Kehadiran ibu mertuanya membuat tekanan pada Dinda semakin besar. Ia tahu ia tak salah, tapi situasinya sangat memojokkannya. Dinda menoleh pada Bayu. Maafkan suamiku, Mas. Sebaiknya kamu pulang dulu, biar ini aku yang urus. Bayu mengangguk paham dan mengendarai mobilnya pergi. Tatapan Butari setajam silet. Tanpa memberi Dinda kesempatan bicara, ia mulai mencaci maki. Dasar perempuan murahan gak tahu malu, alasan kerja padahal keluyuran sama laki-laki lain. Berani-beraninya bawa selingkuhan sampai depan rumah. Kamu pikir keluarga ini apa? Aku besarkan Tio dengan benar buat dapat istri kelakuan begini. Bu, ini cuma salah paham. Dinda beneran dari urusan kerja. Kerja, jangan jadikan kerja sebagai alasan buat nutupin kelakuan bejatmu. Perempuan bersuami itu harus tahu jaga diri, jaga kehormatan keluarga, bukan gatel sama laki-laki lain. Kata-kata Butari menyayat hati Dinda. Namun yang paling membuatnya hancur adalah tatapan kekecewaan dan amarah dari suaminya sendiri, Tio. Aku beneran gak ngelakuin hal yang salah, Mas, suara Dinda bergetar. Tapi Tio hanya menatapnya dengan dingin. Terjepit antara suami yang tak percaya padanya dan ibu mertua yang kejam, Dinda merasa tak sanggup lagi. Ia memanggil nama suaminya, Mas Tio. Tapi hanya dibalas tatapan hina. Tak tahan lagi, Dinda berbalik dan berlari sekuat tenaga menembus gelapnya malam. Ia berlari melewati ganggang gelap hingga kakinya tak kuat menopang tubuhnya lagi. Ia ambruk di trotoar, menangis sejadi-jadinya, meratapi nasibnya yang dituduh mengkhianati pernikahan yang ia jaga susah payah. Setelah tangisnya reda, ia memutuskan berjalan menuju rumah Maya. Di tengah jalan raya yang sepi, saat ia hendak menyeberang, sebuah motor sport melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang. Brak! Dinda terserempet hingga jatuh tersungkur di aspal keras. Tubuhnya penuh luka lecet, bajunya robek, darah merembes dari lutut dan sikunya. Motor itu sempat melaju menjauh, namun tak lama kemudian berbalik arah. Sang pengendara, pria bermasker dan helm full face, turun dan mendekatinya. Mbak, nggak apa-apa, saya antar ke rumah sakit ya. Dinda menolak dengan lemah. Saya nggak apa-apa. Mbak, kalau nyebrang lihat-lihat dong. Tapi karena Mbak terluka, biar saya antar ke rumah sakit. Nggak usah, saya cuma lecet dikit, saya benci bau rumah sakit. Terus mau kemana? Biar saya antar, tenang, saya bukan orang jahat. Mengingat kakinya pincang dan rumah Maya masih beberapa kilometer lagi, Dinda akhirnya naik ke motor pria asing itu. Sesampainya di depan rumah Maya, Dinda turun dan berterima kasih. Ia memencet bel, tapi tak ada jawaban. Saat ia mengecek ponselnya, ternyata baterainya habis. Pria bermotor itu masih menunggu di sana. Melihat Dinda kebingungan, ia menawarkan rumah temannya kosong. Ya sudah, saya antar ke penginapan terdekat saja. Dinda tak punya pilihan lain, ia mengiyakan. Pria itu mengantarnya ke sebuah hotel yang cukup mewah. Sebelum pergi, pria itu merogoh sakunya, mengeluarkan 6 lembar uang 100 ribuan dan memberikannya pada Dinda. Masuklah, anggap ini kompensasi dari saya karena bikin Mbak jatuh. Istirahatlah di tempat yang bersih dan aman. Setelah menjejalkan uang itu ke tangan Dinda, pria itu langsung tancap gas. Dinda tertegun, masih ada orang baik di dunia ini, batinnya. Malam itu Dinda tidur di hotel. Esok paginya saat bangun ia melihat pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Mata panda, rambut berantakan, luka di mana rata. Ia tak mengenali dirinya sendiri. Pernikahan yang ia perjuangkan hancur hanya karena kesalahpahaman. Setelah mandi dan mengisi daya ponselnya, rentetan pesan dari Tio masuk. Tio marah-marah menuduhnya tidur di luar bersama pria lain. Tiba-tiba telepon berbunyi, Maya menelepon. Din, semalam kamu kemana? Aku dari rumah mertuaku nih, baru sampai. Aku nginep di luar, Mei. Aku ke rumahmu sekarang ya. Dinda pergi ke rumah Maya dan menceritakan semuanya. Maya menyarankan agar Dinda pulang dan menjelaskan semuanya pada Tio secara langsung. Jika Tio mencintainya, ia akan mendapat kekuatan dari temannya. Dinda pulang ke rumah. Tio sedang duduk di sofa ruang tamu bermain ponsel seolah tak peduli. Semalam tidur di mana? Ditelepon gak diangkat. Di hotel, jawab Dinda datar. Tio marah tapi mencoba menahan diri. Kenapa gak pulang malah ke hotel? Kakimu kenapa?
Tio menyadari luka-luka di kaki istrinya. Ah, Dinda tertawa sinis. Kamu masih peduli padaku. Terus kenapa semalam kamu bersikap kayak gitu? Mas Bayu tuh udah baik mau nganterin aku. Nggak dikasih terima kasih malah dipukul. Aku dan Mas Bayu murni rekan kerja. Nggak ada hubungan lain. Kamu harus percaya padaku. Melihat kejujuran di mata istrinya, Tio mulai melunak. Tapi Butari keluar dari dapur dengan ketus. Mau bikin malu keluarga ini kamu masih berani pulang. Dinda nggak salah, Bu Dinda istri Mas Tio menantu keluarga ini. Dinda nggak pernah main gila sama siapapun. Mas Tio sendiri lihat Dinda duduk di kursi belakang. Tio mengangguk membenarkan. Sudah Bu, cukup. Nggak usah diperpanjang. Dinda naik ke kamar, Tio mengikutinya dari belakang. Tio mengambil kotak P3K dan dengan telaten mengobati luka Dinda. Lain kali kalau mau pergi kabari aku ya, biar aku antar jemput. Semalam aku khawatir banget, ucap Tio lembut. Hati Dinda pun luluh kembali. Namun, ombak pernikahan yang lebih besar datang menyapu. Setelah 2 tahun menikah, Dinda belum juga hamil. Maya menyarankannya pergi ke dokter kandungan temannya. Dinda pun periksa sendirian. Di ruang periksa, sang dokter berkata dengan nada empati, Mbak Dinda. Dari hasil pemeriksaan ada kelainan di ovarium dan rahim Mbak. Kemungkinan untuk hamil secara alami sangat kecil. Mbak harus ikut program bayi tabung jika ingin punya anak. Dunia Dinda runtuh, semua harapannya hancur. Ia tahu Tio sangat ingin punya anak. Bagaimana ia harus memberitahukan hal ini? Malamnya saat Dinda hendak bicara, Tio beralasan ada pertemuan mendesak dengan klien dan keluar rumah. Belakangan ini Tio sering pulang sangat larut, beralasan sibuk kerja. Dinda selalu berusaha memaklumi. Namun malam itu, saat Tio pulang dan tertidur, ia lupa mengunci layar ponselnya. Sebuah notifikasi pesan masuk dari kontak bernama Laras. Mas, pulangnya kemalaman ya? Aku kangen semalam hebat banget pengen ketemu lagi secepatnya. Jantung Dinda seakan berhenti berdetak. Ia membuka riwayat obrolan tersebut. Semua pesan penuh kemesraan, rencana kencan rahasia, dan janji manis tertera jelas. Ternyata alasan lembur dan menemui klien hanyalah kebohongan untuk menemui wanita ini. Dinda duduk membatu. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tak membangunkan Tio, melainkan melangkah keluar kamar, memandang langit malam dari jendela. Semuanya sudah berakhir. Pagi harinya, saat Tio bersiap bekerja, Dinda menahannya. Mas, ada yang kamu sembunyikan dariku? Tio terkejut. Apa maksudmu? Dinda menyodorkan ponsel yang menampilkan pesan dari selingkuhannya. Wajah Tio pucat pasi. Jelaskan ini Mas. Sudah berapa lama kamu mengkhianatiku? Din, ini cuma hilaf. Aku gak ada niat ninggalin kamu. Ini cuma sementara. Dinda tertawa pedih. Sementara? Kamu pikir tidur sama perempuan lain itu hal sepele? Kamu udah menghancurkan kepercayaanku, Mas. Tio mencoba meraih tangannya tapi Dinda menepisnya kasar. Jangan sentuh aku. Aku jijik padamu. Dinda berlari keluar rumah. Ia tak tahu harus kemana. Langkahnya membawanya ke sebuah taman dekat rumah. Ia duduk di bangku taman dan menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba ada suara di belakangnya. Din, kamu gak apa-apa? Itu Maya. Dinda menceritakan semuanya tentang perselingkuhan Tio dan diagnosis kemandulannya. Aku gak cuma kehilangan dia, Mei. Aku juga kehilangan mimpiku jadi ibu. Aku gak tahu harus hidup gimana lagi. Maya memeluknya erat. Kamu masih punya dirimu sendiri, Din. Aku akan selalu ada di sini buat kamu. Beberapa hari kemudian, Dinda kembali ke rumah untuk menyelesaikan segalanya. Tio tampak hancur dan memohon ampun. Aku menyesal, Din. Aku janji bakal berubah. Dinda menatapnya dengan dingin. Penyesalanmu tidak akan menyembuhkan lukaku. Kenapa kamu melakukan ini? Pernahkah kamu memikirkanku? Tio tak bisa menjawab. Sudah terlambat, Mas, ucap Dinda tegas. Semuanya sudah hancur. Aku tidak mau hidup dalam kecurigaan. Aku akan mengemasi barang-barangku. Kita bertemu di pengadilan agama. Tio hanya bisa menunduk pasrah. Dinda pergi meninggalkan sisa-sisa pernikahan yang telah hancur. Setelah bercerai, Dinda merasa jauh lebih lega. Maya selalu menemaninya. Meski ia tahu kemungkinan memiliki anak sangat kecil, Dinda tak lagi merasa putus asa. Ia belajar mencintai dirinya sendiri. Bayu, rekan kerjanya, mencoba mendekatinya lagi, namun Dinda menolaknya. 1 kali pernikahan sudah cukup baginya. Dinda menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah tentang hidup yang sempurna, melainkan tentang memiliki kebebasan dan mencintai diri sendiri. Cerita 2. Ibu yang kejam. Hari ini adalah hari di mana aku membawa calon suamiku pulang untuk berkenalan dengan keluargaku. Dibilang calon suami tapi sebenarnya kami sudah mendaftarkan pernikahan kami di KUA sebelumnya. Hanya tinggal resepsi saja untuk mengumumkan kabar bahagia ini kepada semua orang. Henry mengemudikan mobil menuju rumah ibuku. Ia menatap jalanan sambil bertanya, aku bawa bingkisan segini cukup nggak ya? Perlu beli apa lagi sayang? Mendengar itu, aku tersenyum masam. Nggak usah bawa apa-apa juga nggak masalah, cuman formalitas aja buat ketemu.
Nggak bisa gitu dong, bagaimanapun juga aku nggak mau orang meremehkanmu. Mobil kami berbelok ke sebuah jalan kecil menuju rumah 2 lantai berukuran kecil milik ibuku. Ibu kandungku tinggal bersama ayah tiriku dan anak perempuan dari pernikahan mereka di sana. Sedangkan aku, meski berada di Jakarta yang sama, sudah lama pindah dan hidup mandiri. Orang tuaku bercerai saat aku masih kecil. Hal itu membuatku tidak terlalu percaya pada cinta. Sampai akhirnya aku bertemu Henry. Ia selalu peduli, menyayangi, dan memanjakanku, tak peduli seberapa jengkel atau kasarnya sikapku. Berbeda denganku yang selalu skeptis dan kaku, Henry dipenuhi dengan energi positif yang meluap-luap. Ia membawaku melihat dunia luar, mengajariku membuka hati dan menyayangi orang lain hingga aku merasa aman bersamanya. Setelah melamarku, ia langsung membalik-namakan apartemen mewahnya menjadi atas namaku. Saat menyerahkan sertifikatnya, ia tersenyum. Coba lihat, sekarang kamu masih takut aku tipu nggak? Aku hanya tersenyum tanpa menjawab. Mungkin, aku memang telah menemukan pria yang tepat untuk bersandar. Suamiku adalah pria berperawakan tinggi, berwajah tegas dan tampan. Ia putra seorang pengusaha besar dan mewarisi bisnis keluarganya. Bisa dibilang, Henry adalah pria sempurna dari segala sisi. Ia juga tahu sedikit tentang latar belakang keluargaku. Karena itulah ia sering membawaku makan malam bersama keluarganya agar aku bisa merasakan kehangatan keluarga. Orang tua Henry sangat senang melihat anak dan menantunya sering berkunjung. Ibu mertuaku pernah berkata, dulu si Henry ini disuruh pulang makan bareng aja, susahnya minta ampun, katanya Sumpek. Sejak ada kamu dia jadi rajin pulang, memang cuma kamu yang bisa menaklukkan anak ini. Aku sendiri bekerja di perusahaan ayah mertuaku sejak baru lulus kuliah. Karena prestasiku yang menonjol, beliau selalu memperhatikanku. Beliau tidak pernah melarang hubungan kami hanya karena latar belakang keluargaku. Sebaliknya, beliau selalu menyuruh putranya untuk meniru sifat pekerja keras dan ambisiusku. Jika ditegur begitu, Henry biasanya pura-pura ngambek. Bapak belain menantu terus, nggak takut anak kandungnya ini merasa tersaingi. Bagaimanapun dia kan asalnya orang luar. Ayah mertuaku hanya akan melirik sinis. Kalau kamu bisa sehebat Nabila, Bapak udah sujud syukur, jangan banyak protes. Apa Tan? Kemarin aku sudah menelepon memberi kabar, jadi mungkin sekarang ibuku sudah menunggu. Melihat aku datang membawa bingkisan buah dan kue, wajah ibuku tampak berbinar. Ia menyilakan kami masuk, sementara matanya tak lepas menilai menantunya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Adik tiriku, Yaya, sedang duduk santai di sofa menonton TV. Melihatku datang, ia tak menoleh dan hanya berucap sinis, tumben inget jalan pulang. Aku tak merespons, hanya menyuruh Henry meletakkan barang bawaan di atas meja. Lalu aku pergi ke dapur untuk menyimpan buah. Melihat kakak iparnya, mata Yaya seketika berbinar. Sikap angkuhnya mendadak hilang, digantikan dengan gaya anggun dan polos. Ia membuka matanya lebar-lebar dan menyapa dengan sopan. Dari jauh aku melihat semuanya dan hanya tersenyum sinis. Sejak kecil anak ini selalu suka merebut barang milikku. Jangan-jangan sekarang dia mau merebut suamiku juga. Saat makan malam, seperti kebiasaannya, ibuku mengambilkan paha ayam untuk diletakkan di mangkuk Yaya, lalu menyisakan leher ayam untukku. Setelah itu ia bertanya pada Henry, nah Henry kerja di mana? Saudaranya banyak? Henry mengambil leher ayam dari mangkukku dan memindahkannya ke piringnya sendiri, lalu tersenyum sopan. Keluarga saya punya perusahaan sendiri, Bu. Saya anak tunggal. Mendengar itu, mata ibuku langsung berbinar dan ia melirik Yaya yang hanya merespons dengan senyum malu-malu. Selesai makan, aku merasa kurang enak badan, sepertinya asam lambungku kumat. Melihat wajahku yang pucat, Henry membisikkan sesuatu di telingaku, biar aku seduhkan obat buat kamu, ya. Aku mengangguk berniat membongkar tasku untuk mencari obat, tapi baru ingat tadi pagi aku ganti tas dan lupa membawanya. Melihatku kebingungan, Henry menggenggam tanganku dan mengedipkan mata. Kamu lupa kalau aku selalu sedia obat buatmu di kantongku. Henry meminta izin pada ibuku untuk pergi ke dapur. Melihat Henry pergi, ibuku memanfaatkan kesempatan itu untuk bicara. Nabila, pacarmu ini terlalu hebat, gak cocok buat kamu. Adikmu ini cantik dan supel, mereka berdua lebih serasi kalau berdampingan. Gimana kalau kamu ngalah dan kasih pria itu buat adikmu saja? Yaya yang duduk di sebelah sambil mengunyah apel bawaanku mengangguk antusias. Aku tertawa miris dalam hati. Entah apa yang ada di pikiran wanita ini sampai bisa berkata seperti itu. Bagaimanapun juga aku anak kandungnya, bukan anak pungut. Kenapa perlakuan kami sangat berbeda? Yaya menatapku dengan wajah cantiknya yang kaku, penuh harap. Dulu wajahnya mirip sekali dengan ayah kandungnya, bermata sipit, berkulit gelap, dan berhidung lebar. Tapi sejak usia 18 tahun, ibuku membiayainya operasi plastik. Sekarang dia memang lebih cantik, tapi terlihat jelas wajahnya penuh silikon.
Melihatku diam saja, ibuku mulai emosi. Kamu bisu atau gimana? Hah? Kamu ini kakaknya harusnya tahu cara mengalah sama adik. Jangan egois mau menang sendiri. Percuma aku membesarkanmu. Dasar anak gak tahu balas budi. Aku benar-benar takjub mendengar perkataannya. Dari mana dia punya muka untuk berkata seperti itu? Dulu, setelah orang tuaku bercerai, karena aku masih kecil, aku ikut ibuku. Ayah kandungku setiap bulan mengirimkan uang nafkah belasan juta rupiah untukku. Tapi ibuku tak pernah menggunakan uang itu sepeser pun untuk keperluanku. Dia tidak pernah membelikan baju baru atau mainan untukku. Tetangga sekitar yang kasihan melihatku selalu memakai baju rombeng dan kotor, akhirnya memberiku baju dan mainan bekas anak-anak mereka. Saat musim hujan yang dingin, aku tak pernah dibelikan jaket hangat. Kalau aku bilang kedinginan, dia cuma bilang aku manja. Sejak umur 7 tahun, aku sudah disuruh mencuci baju dan masak. Kalau ada yang tidak sesuai keinginannya, dia akan memukulku tanpa ampun. Saat aku mulai remaja, aku bekerja paruh waktu saat libur sekolah untuk membeli alat tulis dan membayar uang sekolahku sendiri. Aku bisa memiliki kehidupan yang baik saat ini murni karena usahaku sendiri. Sedangkan perlakuannya pada Yaya berbanding terbalik. Apapun yang Yaya mau, pasti dituruti. Dia selalu memakai gaun putri yang cantik, memakai barang terbaik, makan makanan paling enak. Bahkan, kalau ada barang milikku yang Yaya suka, ibuku pasti akan merebutnya untuk Yaya. Jadi, mendengar perkataannya barusan, aku sama sekali tidak kaget. Aku hanya tersenyum tipis dan menunduk memakan potongan apel di tanganku. Ibuku marah dan berniat merampas apel itu, tapi buru-buru menarik tangannya karena mendengar langkah kaki Henry. Dia hanya menatapku dengan tajam. Henry tidak tahu apa-apa. Ia menatapku lembut. Minum obatnya sayang. Aku juga buatin susu hangat buatmu. Minum ya biar perutnya enakan. Setelah itu ia berdiri menungguku meminum obat, lalu menyendok susu, meniupnya pelan dan menyuapkannya ke mulutku. Aku sedikit malu dan berbisik, ada orang lain di sini, biar aku minum sendiri. Henry menoleh ke arah ibuku dan Yaya yang tertunduk, lalu berkata dengan santai, aku nyuapin istriku sendiri ngapain malu, udah minum nanti perutmu sakit. Emangnya ada yang mau protes? Mendengar ucapan Henry, Yaya langsung tertawa sinis. Di rumah ini mana ada yang berani protes sama Mbak Nabila, Mas. Keluarga malah seneng lihat Mas baik banget sama dia. Iri deh rasanya. Enak ya dapat laki-laki sebaik Mas Henry. Cuman sakit perut aja sampai diseduhin obat, disuapin susu segala. Yang nggak tahu pasti mikir tangan Mbak Nabila lagi patah. Perkataan Yaya yang berbisa dan penuh sarkasme membuat Henry mengerutkan dahi. Ia meletakkan gelas susu dan menatap tajam ke arah Yaya. Apa maksudmu ngomong begitu? Tatapan dingin Henry membuat Yaya ketakutan. Ia mundur sedikit dan menatap ibunya meminta tolong. Ibuku buru-buru tertawa canggung. Adikmu gak bermaksud buruk kok nak. Yaya mengangguk cepat, matanya mulai berkaca-kaca. Iya, aku kan lagi muji Mas Henry, laki-laki paling baik. Henry tak menjawab, ia kembali membalikkan badan dan meniupkan susu untukku mengabaikan ibu dan anak itu. Melihat Henry memperhatikanku dengan sangat teliti, rasa iri Yaya semakin memuncak. Ia mulai menggunakan nada manja yang dibuat-buat. Mas Henry, sebenarnya perutku juga agak nggak enak. Mas mau nggak bikinin aku susu hangat juga? Henry tersenyum dingin. Tanganmu atau kakimu yang patah sampai nggak bisa bikin sendiri? Yaya merengut kesal. Tapi kan Mas juga bikinin buat Mbak Nabila. Dia istriku, lah kamu siapa? Ditolak mentah-mentah, Yaya berdiri dengan wajah memerah karena marah. Ia menghentakkan kaki dan masuk ke kamarnya. Selama ini, di depan semua orang, ia selalu berhasil mendapat perhatian dan dimanja. Hanya kali ini ia gagal, pasti rasanya kesal sekali. Ia tidak tahu bahwa Henry berbeda dari pria lain. Henry sama sekali tidak tertarik pada wanita cantik tapi tak berotak. Pria setampan dan sekaya, Henry sudah terlalu sering dikelilingi wanita seperti itu. Yaya cuma punya modal tampang hasil operasi, isinya kosong melompong. Aku takkan pernah lupa kejadian di tahun pertama kuliahku. Saat itu aku ingin kuliah jurusan desain di luar negeri. Aku begadang berhari-hari menggambar banyak sketsa untuk portofolio mendaftar ke universitas desain top di sana. Tapi Yaya diam-diam mencuri portofolioku, mengganti namanya dan mengirimkannya. Tak lama kemudian, dia diterima di kampus impianku, sedangkan aku harus tetap kuliah di dalam negeri. Karena masalah itu aku menangis dan marah besar, tapi hasilnya aku malah dimaki dan diusir dari rumah oleh ibuku. Dia menunjuk wajahku sambil membentak, dasar anak egois dan licik. Adikmu bisa punya masa depan lebih baik, kamu sengaja bikin gara-gara kan? Aku menangis terseduh-seduh, tapi itu hasil kerja kerasku, Bu. Kerja keras apanya? Tinggal gambar ulang aja kok repot. Ngalah sama adik sendiri aja kayak mau mati, lihat mukamu aja aku udah muak. Waktu itu aku cuma bisa menangis melihat hasil jerih payahku dirampok terang-terangan tanpa bisa berbuat apa-apa. Tapi Yaya sama sekali tak punya bakat atau otak untuk desain.
karena ia masuk hanya berbekal portofolioku. Ia keteteran mengikuti pelajaran. Di semester baru, ia kehilangan beasiswanya. Ibuku harus banting tulang, setengah mati membiayai kuliahnya di luar negeri. Yaya sampai harus telat lulus 2 tahun. Itulah penyesalan terbesarku seumur hidup. Sejak kejadian itu, aku pindah dari rumah. Kalau bukan karena nenekku yang sangat menyayangiku, beliaulah yang diam-diam memberiku uang untuk bayar kuliah saat aku belum berpenghasilan. Aku tak sudi lagi melihat orang-orang ini. Tapi sayangnya, nenek sudah meninggal beberapa tahun lalu. Kami duduk sebentar lagi lalu bersiap untuk pulang. Tiba-tiba Yaya membuka pintu kamarnya menatap Henry dengan gaya malu-malu. Mas Henry, aku udah lulus kuliah tapi belum dapat kerja. Perusahaan mas kan besar, bisa nggak bantu aku magang di sana? Henry diam sejenak lalu menjawab dengan nada datar. Boleh saja, datanglah bekerja. Mendengar itu Yaya melompat kegirangan. Mas Henry emang paling baik di dunia. Makasih banyak ya mas. Henry melirikku sambil tersenyum penuh arti. Ia tahu sejarah masa laluku di mana Yaya mencuri kesempatanku kuliah. Tapi Yaya malah membalas tatapan itu dengan lirikan menggoda. Keesokan harinya Yaya datang ke kantor dengan dandan sangat menor dan pakaian mencolok. Saat aku dan Henry sampai di kantor, kami sudah mendengar suaranya sedang mengobrol dengan beberapa karyawan. Dengan bangga Yaya berkata, perusahaan ini memang seleksinya ketat banget, tapi hubunganku dengan Mas Henry itu bukan hubungan biasa. Kalian gak usah pada bisik-bisik penasaran. Seorang rekan kerja bertanya, bukan hubungan biasa gimana? Kamu kenal Pak Henry dari mana? Yaya mengedipkan mata, wajahnya pura-pura tersipu. Kami sangat dekat tapi aku gak bisa bilang detailnya. Mas Henry pesan supaya dirahasiakan, dia sangat menjaga privasi. Gak mau hubungan kami jadi gosip murahan. Para karyawan saling berpandangan, mereka paham maksud tersirat Yaya. Tapi Yaya tidak tahu bahwa hubunganku dan Henry sudah diumumkan oleh Henry sendiri sejak lama. Hanya Yaya saja yang baru tahu kemarin. Henry melakukan itu untuk memberiku rasa aman dan mencegah pria-pria di kantor mendekatiku. Waktu kami mendaftarkan pernikahan, Henry saking bahagianya sampai mentraktir satu kantor makan besar. Melihat tak ada yang merespons, Yaya mengira mereka sedang iri. Ia kembali bergaya angkuh. Jadi ada yang mau bantu aku selesaikan gambar desain ini? Kalau kalian bantu aku, itu sama aja kalian bantu diri kalian sendiri loh. Omongannya panjang lebar, intinya dia mau menyuruh orang lain jadi pesuruhnya. Sayangnya rencananya langsung terbaca. Para karyawan diam saja melihatnya berakting. Mbak Nita, manajer departemen desain yang dari tadi kesal, akhirnya bersuara. Sudah cukup, perusahaan ini nggak punya tempat buat orang yang nggak punya kemampuan. Kalau nggak sanggup kerja silakan pulang saja, jangan lempar pekerjaan ke orang lain. Yaya melongo ditampar kata-kata pedas Mbak Nita. Dia tak menyangka ada yang berani melawan. Dengan gagap ia menjawab, Mbak Nita, berani-beraninya bersikap begitu ke aku. Nggak takut dipecat sama Mas Henry? Yaya melanjutkan dengan sombong, hubunganku sama Mas Henry itu lebih dari yang kalian bayangkan. Mbak Nita berdiri berjalan mendekati Yaya. Oh ya, sedekat apa? Karena Mbak nanya, aku nggak akan nyembunyiin lagi. Aku ini orang yang paling dekat sama bos kalian di masa depan. Kalian mending tahu diri dari sekarang. Para karyawan malah tertawa terbahak-bahak. Yaya kebingungan, kalian ngetawain apa? Mbak Nita menutup mulutnya sambil tertawa sinis. Maksudmu kamu istri atau pacarnya Pak Henry? Biar aku kasih tahu ya kalau kamu belum sadar. Pak Henry itu sudah punya istri. Dan yang jelas orang itu bukan kamu. Karyawan lain menimpali, Mbak Nabila itu jauh lebih pintar dan cantik dari kamu. Pak Henry harus buta dulu baru mau sama modelan kayak kamu. Iya tuh, hari pertama kerja udah belagu, nggak menghargai orang lain. Yaya menangis saking kesalnya. Ia membuka mata lebar-lebar mencoba terlihat menyedihkan, tapi tak ada satupun yang bersimpati. Beberapa orang mencebikkan bibir jijik. Ya, elah gitu aja nangis. Tadi kan lagaknya selangit, tadi aja mau mecat Mbak Nita, sekarang kok mewek. Ini pertama kalinya Yaya menghadapi situasi seperti ini. Ia bingung lalu berteriak, tunggu aja pembalasanku, nanti kalian semua bakal nyesel. Aku udah hafal muka kalian satu-satu. Kantor ini sama sekali tak seperti bayangannya. Di pikirannya ia akan berpura-pura jadi pacar Henry. Karyawan lain akan menjilat dan mengerjakan tugasnya. Ia bisa santai, lalu lama-kelamaan ia bisa merayu Henry dan menikah dengannya. Tak disangka ia gagal di detik pertama dan malah mempermalukan dirinya sendiri. Saat itulah aku dan Henry masuk dengan santai. Melihatku, Yaya berteriak kaget kok. Kok kamu ada di sini? Aku tersenyum tipis. Aku kerja di sini. Kalau nggak di sini aku di mana? Kenapa kamu nggak bilang ke aku? Kamu mau nipu aku ya? Aku nipu apa? Kamu juga nggak pernah nanya kan? Sayang sekali ya harapanmu hancur. Sadar kami sudah mendengar semua bualannya, Yaya buru-buru membela diri.
Mbak, aku nggak bermaksud apa-apa. Aku cuma bilang hubunganku sama Mas Hendri dekat. Mas Hendri kan kakak iparku, wajar dong dekat. Emang aku salah ngomong? Terus orang-orang ini malah salah paham dan ngeroyok ngehina aku. Aku bener-bener malu, Mbak. Ia menangis terseduh-seduh di depan kami. Tampang rapuh itu mungkin bisa meluluhkan pria lain. Tapi Hendri hanya meliriknya dan berkata datar. Saya izinkan kamu kerja di sini karena menghargai istri saya. Kalau kamu masih berani punya pikiran macam-macam, mending kemasi barangmu dan pergi dari sini. Paham? Yaya menahan kesal dan menjawab serak Mas Hendri. Aku nggak gitu kok. Panggil yang benar. Saya ini kakak iparmu, bukan pacarmu. Iya mas. Yaya menunduk dan berlari ke toilet. Terlihat sangat tersiksa dan terhina. Setelah itu, saat aku ke pantry untuk membuat kopi, aku bertemu Yaya. Ia menatapku lalu berbisik, kamu hebat juga. Hari ini pasti kamu seneng banget kan lihat aku jadi bahan tertawaan? Aku tersenyum santai sambil mengaduk kopi. Kukira kamu bodoh, ternyata kamu tahu juga kalau aku lagi seneng ya. Mendengar itu wajahnya merah padam. Jangan sombong dulu. Kamu pikir Mas Hendri cinta mati sama kamu. Kalau dia benar-benar cinta, dia nggak bakal biarin aku masuk ke perusahaan ini. Dia cuma sungkan aja sama kamu. Coba ngaca kamu punya kelebihan apa dibanding aku. Suatu saat aku pasti bakal rebut dia sama kayak waktu kecil. Apapun milikmu yang aku suka pasti bisa aku dapatkan. Aku takjub dengan tingkat kepercayaan dirinya. Tapi aku takkan mudah digertak. Aku bukan lagi gadis belasan tahun yang ketakutan di pojokan saat diancam adik tirinya. Aku tersenyum. Sebelum berniat menggoda orang, pastikan dulu kerjaanmu beres ya. Mendengar kalimat itu, wajah Yaya langsung pucat. Rencana awalnya adalah pura-pura jadi pacar bos agar teman kerjanya mau mengerjakan tugasnya. Kini rencananya gagal total. Rekan-rekan kerjanya tahu ia pembohong. Lebih parahnya, saat kuliah ia hanya foya-foya dan telat lulus 2 tahun. Ia tidak bisa mengerjakan apa-apa. Baru sebentar mengambil air, ia sudah dipanggil Mbak Nita yang memarahinya. Yaya, tadi saya suruh fotokopi dokumen, udah beres belum? Malah nongkrong di situ ngapain? Yaya gelagapan, iya mbak ini mau fotokopi. Setelah Yaya pergi, Mbak Nita mendekatiku. Kamu tenang aja Nep, kita semua bakal ngawasin anak itu. Gak bakal kita kasih celah dia buat godain Pak Hendri. Iya mbak, makasih banyak ya. Saat jam istirahat siang, ketika semua orang tertidur lelap, Yaya diam-diam membuat secangkir kopi dan menyelinap masuk ke ruangan Hendri. Hendri sedang berdiri di dekat jendela sambil menelepon. Melihat Yaya masuk, ia mengernyit. Siapa yang suruh kamu masuk? Yaya dengan manja menjawab, Mas Hendri. Jam segini masih kerja pasti capek ya. Minum kopi ini dulu biar segar. Susah payah lo aku bikinnya, takut ngebangunin yang lain. Kamu nggak dikasih tahu peraturannya. Tanpa izinku, dilarang masuk ke ruangan ini. Keluar sekarang. Mas Hendri, aku kan cuma perhatian. Belum selesai, Yaya bicara, Hendri membentaknya. Saya bilang keluar. Iya mas, kopinya aku taruh meja ya, jangan lupa diminum. Setelah itu ia berbalik untuk pergi. Tapi baru beberapa langkah ia berteriak manja. Aduh mas Hendri, kakiku keseleo. Ia sengaja menjatuhkan diri ke arah Hendri. Namun Hendri dengan tenang mundur selangkah. Yaya yang sudah condong ke depan tak sempat menahan diri dan sukses mendarat dengan bokongnya mencium lantai. Teriakannya yang tadi manja berubah jadi jeritan kesakitan sungguhan. Aku yang sedang tidur siang di ruang istirahat di dalam ruangan Hendri terbangun mendengar suara Yaya. Aku membuka pintu tepat saat melihat sandiwara murahan itu. Yaya mengusap pahanya sambil meringis, menatap Hendri dengan gaya memelas. Mas Hendri kok nggak nangkep aku sih? Sakit banget tahu. Hendri menatapnya dingin. Sekarang kamu sudah bisa keluar dari ruanganku. Yaya mengulurkan tangannya bergaya minta digendong. Mas Hendri kakiku keseleo. Bisa tolong gendong aku? Gendong kamu? Hendri tak menyangka wanita ini bisa setidak tahu malu itu. Ia tertawa meremehkan. Yaya mengira itu tanda setuju, ia mengangguk cepat. Iya mas, tolong gendong ya. Hendri berjalan mendekatinya dan menatapnya penuh hinaan. Saya kasih waktu 3 detik buat lenyap dari sini. Kalau enggak saya panggil satpam buat nyeret kamu keluar. Nanti rasakan sendiri malunya. Mendengar itu aku tak tahan lagi dan tertawa dari dalam ruang istirahat. Barulah Hendri sadar aku sudah bangun. Ia menoleh dan tersenyum lembut. Udah bangun sayang, tidur lagi aja. Setelah itu ia mendelik pada Yaya. Kamu belum pergi juga? Kamu bangunin istriku tahu nggak? Yaya melongo. Apakah dia masih belum paham situasinya? Bukankah dia yang jatuh dan duduk di lantai? Harusnya dia yang diperhatikan. Kenapa malah kakaknya? Apakah tidur siang kakaknya lebih penting dari bokongnya yang sakit dan kakinya yang bengkak? Ia menatap Hendri dengan raut memelas tapi hanya dibalas dengan tatapan mematikan es batu. Yaya merinding, buru-buru merangkak bangun dan lari keluar ruangan. Hendri memelukku, menaruh dagunya di pundakku dengan manja.
Adikmu itu ganggu banget sih, nggak ada mirip-miripnya sama kamu. Aku tersenyum mengelus wajah suamiku. Pecat aja kalau gitu. Jangan dulu aku harus balas dendam buat kamu. Kalau dia pergi, sandiwara yang udah kusiapkan batal dong. Kamu lihat saja nanti siapapun yang berbuat jahat sama kamu akan kubalas sampai tuntas. Kamu nggak usah maksa diri demi aku, Mas. Itu kan masalah lama, aku udah lupa. Kamu boleh lupa, tapi aku nggak. Sekarang kamu punya aku, kamu nggak usah takut atau sungkan sama siapapun. Aku tersenyum bahagia memeluk suamiku. Ia memang selalu siap menjadi tamengku. Akibat jatuh itu, kaki Yaya benar-benar keseleo. Ia cuti beberapa waktu sehingga kantor kembali tenang. Sebulan kemudian ia kembali bekerja, tepat saat aku harus pergi dinas luar kota agak lama. Henry ingin ikut, tapi karena pekerjaannya belum selesai, ia terpaksa membiarkanku pergi sendiri. Suatu malam, setelah mandi dan bersiap tidur di hotel, ponselku berbunyi. Suara Henry terdengar sangat panik dari seberang. "Sayang, pulang sekarang juga, aku ada masalah." Aku kaget dan bertanya panik. "Ada apa, Mas? Kamu kenapa?" "Oke, aku cari tiket sekarang." Aku memesan penerbangan paling malam dan pulang tanpa sempat mendengar kelanjutan ceritanya. Hatiku gelisah. Belum pernah ia meneleponku dengan nada seperti itu. Pesawat mendarat tengah malam. Saat keluar bandara, aku melihat Henry sudah berdiri di sana dengan wajah cemas. "Ada apa, Mas? Kamu jatuh atau sakit?" Melihat kepanikanku, ia tersenyum. "Aku nggak apa-apa. Maaf bikin kamu khawatir. Kamu nutup teleponnya cepet banget tadi. Capek nggak penerbangannya?" "Syukurlah kalau nggak apa-apa. Lagian besok pagi juga aku jadwalnya pulang, lebih cepat lebih baik." Di dalam mobil, Henry menceritakan semuanya. Setelah aku berangkat dinas, Yaya kembali bekerja. Henry itu sangat gila kerja. Kalau aku tidak ada di rumah, ia akan menghabiskan seluruh waktunya di kantor. Belakangan ini ada proyek besar, jadi ia sering tidur di ruang istirahat di kantor. Di ruangannya ada kasur dan kamar mandi lengkap. Ini rahasia umum bagi karyawan lama. Hari itu sebelum pulang, Mbak Nita menyuruh office boy membelikan makan malam untuk Henry. "Beliin makan buat Bapak ya. Kayaknya malam ini beliau nginep lagi." Yaya yang kebetulan lewat bertanya penasaran Bapak nginep di sini semalaman. Mbak Nita yang sedang sibuk membereskan dokumen menjawab sekenanya. "Kalau lagi banyak proyek, Bapak emang sering lembur sampai malam dan tidur di sini. Nabila lagi dinas, jadi wajar Bapak nggak pulang." Mata Yaya langsung berbinar mendengar itu. Malam harinya setelah selesai menelepon klien, Henry merasa matanya lelah. Ia berdiri dan melihat hari sudah sangat gelap. Ia menuang segelas air putih dan berdiri di dekat jendela memandangi kerlap-kerlip lampu kota Jakarta. Tiba-tiba ada seseorang memeluknya dari belakang. Henry mengira itu aku. Ia tersenyum. "Kamu pulang gak ngabarin dulu biar aku jemput? Tahu dari mana aku di kantor?" Tak ada jawaban. Insting tajamnya langsung merasa ada yang tidak beres. Istrinya bukanlah tipe yang seagresif ini. Saat ia menunduk melihat tangan yang melingkar di pinggangnya, tangan itu sama sekali tidak memakai cincin kawin. Ini bukan istrinya. Sadar dipeluk wanita lain, rahang Henry mengeras, kemarahannya memuncak. Henry tahu, aku sangat membenci pengkhianatan. Waktu kecil, orang tuaku bercerai karena sama-sama berselingkuh. Mereka selalu bertengkar dan melampiaskan kemarahan padaku. Mereka bilang kalau bukan karena aku, mereka sudah cerai dari dulu, seakan akulah beban yang menahan mereka di pernikahan yang gagal itu. Lalu ibuku memenangkan hak asuh dengan janji merawatku dengan baik, tapi itu semua bohong. Dia menyiksaku dan sering memukuliku karena wajahku mirip ayahku. Tentu saja itu bukan salahku. Pernah suatu hari aku yang masih polos bertanya, "Kalau ibu benci aku, kenapa ibu melahirkanku?" Jawabannya hanya caci maki. "Udah pinter kamu ya, dasar anak kurang ajar. Kalau hebat, pergi sana ikut bapakmu." Sejak kecil aku sangat anti pada pernikahan. Bagiku pernikahan hanya penjara penuh pertengkaran yang berujung perceraian. Baru setelah bertemu Henry, pikiran gilaku itu berubah. Ia seperti ngengat yang rela terbakar api demi mendekatiku dengan tulus. Aku mencintainya, tapi kalau dia berkhianat, aku akan meninggalkannya tanpa ampun. Henry tahu betul soal itu. Jika aku melihat kejadian ini, aku pasti akan membencinya, dan ia tak sanggup membayangkan aku meninggalkannya. Henry juga sangat jijik pada siapapun yang mencoba menggoda dan merusak hubungan kami. Tanpa ragu sedikit pun, ia mencengkeram dan memuntir tangan wanita itu dengan sangat kasar. Jeritan melengking terdengar dari belakangnya. Yaya hanya mengenakan jubah mandi dan tak memakai apa-apa, di baliknya merintih kesakitan. Niatnya sangat jelas. Melihat wajah Yaya yang kesakitan tak membuat Henry iba, ia malah memuntirnya lebih keras. Yaya berkeringat dingin menahan sakit. Tangan besar Henry seperti cengkeraman besi yang tak mau lepas. Lengan Yaya mulai memar. "Sakit banget, Mas. Lepaskan." Rintih Yaya gemetar. "Kamu? Siapa yang ngasih tahu saya ada di sini?" bentak Henry.
Aku udah di sini dari sore. Hebat juga kamu. Mas Hendri, kasih aku kesempatan buat ngurusin Mas. Apa sih lebihnya Mbak Nabila? Dia nggak secantik aku, nggak seseksi aku, nggak selembut aku. Hendri tertawa dingin. Tatapan matanya setajam pedang membuat Yaya ketakutan. Istriku, dibandingkan dengan dia, kamu itu menjijikan. Yaya melongo. Ia tak menyangka tubuh mulus dan seksinya tak bisa menggoyahkan iman Hendri sedikit pun. Hendri menghempaskan tangan Yaya, membuatnya jatuh tersungkur ke lantai. Hendri tersenyum, namun senyum itu membuat bulu kuduk berdiri. Makin kulihat, makin aku mau muntah. Hendri meraih pisau buah di atas meja dan melangkah mendekati Yaya perlahan. Yaya gemetar ketakutan, suaranya seperti orang menangis. Mas, jangan mendekat. Kalau gitu cepat lenyap dari sini sebelum saya berubah pikiran. Mendengar itu, Yaya sambil memegangi lengannya yang memar, merangkak bangun dan lari terbirit-birit. Bau parfum Yaya yang menyengat tertinggal di baju Hendri membuatnya muak. Ia bergegas masuk ke kamar mandi, membersihkan diri, lalu membuang baju yang ia pakai tadi ke tempat sampah agar merasa lebih lega. Setelah itu, ia langsung meneleponku untuk mengadu soal kelakuan adikku, tapi aku keburu panik dan pulang. Hendri memelukku, menenggelamkan wajahnya di rambut panjangku. Dia licik banget sayang, hampir aja aku celaka. Aku tertawa geli, celaka atau mencelakai. Hendri tak menjawab, hanya membelai rambutku. Gara-gara aku, tangan adikmu memar. Ibumu pasti bakal nyariin kamu. Kalau dia telepon gak usah diangkat, biar aku yang urus. Iya mas, berada di dekat Hendri memang memberiku rasa aman yang luar biasa. Ia ibarat pohon besar yang melindungiku dari hujan dan badai. Belakangan ini desainku yang dipromosikan oleh perusahaan menarik minat sebuah perusahaan besar dari luar negeri. Kami sedang dalam tahap negosiasi kontrak. Jika lancar, desain di atas kertas itu akan diproduksi jadi wujud nyata. Aku sangat bersemangat karena ini adalah impian yang kupendam selama bertahun-tahun. Melihat karyaku diakui adalah mimpiku setiap hari. Hal ini mengingatkanku pada kesempatan kuliah di luar negeri yang dirampas Yaya. Andai dulu aku yang berangkat, mimpiku pasti sudah terwujud sejak lama. Ada sedikit rasa penyesalan, tapi hidup selalu ada yang datang dan pergi. Kalau aku kuliah di luar negeri, aku takkan bertemu Hendri lagi dan takkan membangun keluarga bahagia bersamanya. Dulu, aku bertemu Hendri saat aku masih mahasiswa tingkat 2. Saat itu, ia baru pindah ke Jakarta dan mengalami kecelakaan motor gede hingga kakinya patah. Waktu itu, setelah desainku dicuri, ibuku memaksaku berhenti kuliah dan menyuruhku menikah dengan pria hidung belang yang usianya 20 tahun lebih tua dariku, hanya karena pria itu menjanjikan mahar 100 juta rupiah. Aku ketakutan, mengepak barang dan kabur dari rumah diiringi makian ibuku. Aku luntang-lantung tanpa uang sepeser pun. Kebetulan aku mendapat info keluarga Hendri sedang mencari asisten rumah tangga untuk merawat anak mereka. Tanpa pikir panjang aku langsung melamar. Saat itu Hendri adalah pemuda pemberontak. Ia membenci orang tuanya yang selalu sibuk cari uang di luar negeri. Meskipun kakinya patah, orang tuanya tak pulang menjenguk, malah menyewa pembantu untuknya. Saat pertama kali bertemu, Hendri menyindirku, masih muda kok jadi pembantu, nggak punya masa depan ya? Aku menjawab pelan, saya mahasiswa. Hendri kaget, tak menyangka ada mahasiswa yang rela merendahkan diri jadi pembantu. Setelah lumayan dekat, barulah aku menceritakan kondisiku. Hendri berdecak, kalau gitu, jadi pembantu di sini lebih enak daripada tinggal di rumahmu dong. Aku hanya diam, kelihatannya Hendri itu pemarah dan urakan, tapi sebenarnya ia sangat mudah diajak bicara dan tak pernah menyusahkan orang, apalagi pegawainya. Setelah kakinya sembuh, ia tak mengusirku, malah menyuruhku tinggal sampai aku dapat kerjaan yang layak. Aku tinggal di sana sampai tahun keduaku selesai, lalu pindah setelah dapat tempat magang di perusahaan kecil. Kami berdua adalah anak-anak yang kurang kasih sayang, saling menghangatkan satu sama lain di masa sulit. Saat ia kuliah di luar negeri, aku lanjut kuliah dan bekerja yang kebetulan adalah di perusahaannya. Awalnya ia sering menghubungiku, tapi aku terlalu sibuk mencari uang hingga akhirnya kami hilang kontak. Beberapa tahun setelah aku lulus dan jadi karyawan biasa, ia pulang dan menggantikan posisi ayahnya. Saat bertemu lagi, ia sangat bahagia. Mungkin takdir yang bikin kamu nungguin aku di sini, katanya. Waktu itu aku tak merespons karena jurang perbedaan status kami sangat jauh. Tapi dengan kegigihannya, kami berpacaran dan akhirnya menikah. Kini aku sadar, mungkin memang takdir yang mengikat kami sejak awal. Benar dugaan Hendri. Keesokan harinya ibuku menelepon. Suaranya melengking tajam. Dasar anak kurang ajar, kamu mau bunuh adikmu ya? Pulang kamu sekarang juga. Adikmu baru kerja beberapa hari udah keseleo. Sekarang malah badannya lebam-lebam dipukuli. Pulang kamu.
Belum sempat aku bicara, Henry memberi isyarat agar aku diam, lalu ia mengambil alih telepon. Dengan nada santai ia berkata, "Ibu nyuruh Nabila pulang, ada urusan apa, Bu?" "Kamu masih nanya, kamu apain anakku? Nabila yang nyuruh kamu kan? Kalian berdua sama-sama kurang ajar." Ibuku makin menjadi-jadi, tapi Henry tidak terpancing. "Oh, berarti ibu udah tahu kenapa saya ngelakuin itu ke anak ibu? Kalau belum tahu, saya bisa kirimin video lengkap kejadiannya." Anak ibu itu lumayan berani dan licik, tapi dia lupa kalau di perusahaan ini CCTV ada di mana-mana, termasuk di ruang istirahat saya. Atau mau saya putar videonya biar semua orang nonton sekalian. Aktingnya lumayan bagus loh. Hanya dari telepon aku bisa mendengar napas ibuku tersengal-sengal. Dengan gagap ia membalas, "Ke, kamu berani ngelakuin itu?" Henry tertawa sinis. "Kenapa saya nggak berani? Kalau nggak ada CCTV, entah fitnah apa lagi yang bakal kalian buat untuk menghancurkan nama saya dan istri saya. Sekalian saya kasih tahu ya, kalau ibu masih berani mempersulit istri saya, jangan salahkan saya." Anak bungsu kesayangan ibu itu lulusan luar negeri tapi udah bertahun-tahun nganggur karena otaknya kosong. Ibu percaya nggak? Cuma dengan satu panggilan telepon dari saya, dia nggak akan pernah diterima kerja di perusahaan manapun lagi seumur hidupnya. Mungkin ibuku sudah menyelidiki betapa besarnya perusahaan keluarga Henry. Jadi ia tahu Henry tidak main-main. Setelah hening sesaat, ia menurunkan nadanya dan tertawa palsu. "Nah Henry, ibu nggak bermaksud gitu. Ibu cuma nanya keadaan kamu kok. Si Yaya emang ngawur, pantas dia digituin. Nanti ibu yang ajarin dia. Udah ya kalian kerja yang bener, ibu nggak ganggu lagi, telepon ditutup." Aku tertawa melihat betapa cepat ibuku berubah pikiran. Aku menatap Henry. "Kamu beneran pasang CCTV di ruang istirahat?" "Nggak lah. Ngapain aku pasang CCTV di tempat tidur? Aku nggak mau bikin kamu ngerasa diawasi kalau kita lagi di situ. Tapi aku yakin ibumu nggak berani ambil risiko buat nggak percaya." Memang benar, ibuku sangat menyayangi anak emasnya itu. Ia tak rela Yaya menderita sedikit pun. Karena itulah Yaya tumbuh jadi perempuan manja yang merasa semua keinginannya harus terpenuhi. Setelah 2 minggu diam di rumah, dengan muka tebal Yaya kembali bekerja di perusahaan kami. Bukan karena ia masih mengincar Henry sejak diancam, ia sangat ketakutan dan menghindar setiap kali melihat Henry. Sebenarnya ia kembali karena ia tak bisa menemukan pekerjaan yang gajinya setara dengan kemampuannya yang pas-pasan. Perusahaan desain di Jakarta tidak banyak dan ia sudah pernah mencoba semuanya. Awalnya mereka terkesan dengan gelarnya. Tapi setelah melihat hasil desainnya yang amburadul, ia langsung dipecat. Gaya hidup Yaya sangat boros, selalu membeli barang mewah. Demi menyekolahkannya ke luar negeri, harta keluarga ibuku sudah habis. Kemampuannya nol, beasiswa tak pernah dapat, plus terlambat lulus 2 tahun, membuat ibuku dan ayah tiriku kewalahan. Awalnya ia merayu Henry karena Henry tampan dan kaya. Kalau berhasil, ia bisa foya-foya seumur hidup. Sayangnya rencana itu gagal. Sekarang, hanya perusahaan kami yang menawarkan gaji dan tunjangan setinggi ini. Jadi dengan muka tebal ia bertahan. Selama 3 bulan ia tahu diri dan bersikap tenang. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Perusahaan kami baru saja menerima tawaran proyek dari perusahaan lain. Semua karyawan bekerja lembur menyiapkan desain draft untuk diajukan ke klien. Tak disangka, draft desain milik Yaya yang terpilih oleh klien. Aku sempat melihat draft itu. Dengan kemampuannya, mustahil ia bisa membuat desain sebagus itu. Entah siapa yang membantunya membuatkan draft tersebut. Yang jelas, keberhasilan itu membuatnya kembali sombong. Dalam sebuah rapat, ia berulang kali menyindirku, mengatakan kemampuanku jauh di bawahnya. Jabatan wakil manajer desain seharusnya diberikan padanya. Aku menatapnya dingin. "Desainmu memang bagus. Tapi apakah itu benar-benar buatanmu sendiri? Cuman kamu yang tahu." Kepanikan sempat melintas di mata Yaya, namun dengan cepat ia menutupi dengan wajah congkak. "Mbak Nabila iri ya sama aku, ngakuin kehebatan orang lain emang susah ya. Kalau Mbak nggak bisa bikin yang bagus, bukan berarti aku juga nggak bisa dong." Henry menepuk meja. "Sudah cukup, lebih baik kamu tahu diri apa yang pantas dan tidak pantas diucapkan. Baru bikin satu draft aja udah minta jabatan wakil manajer. Kamu pikir perusahaan ini pasar?" Yaya kesal tapi tak berani membantah saat melihat tatapan tajam Henry. Selesai rapat, aku masuk ke ruangan Henry dan menyampaikan kecemasanku. "Draft Yaya memang bagus, tapi kita berdua tahu kemampuannya, Mas. Kalau dia bayar orang sih mending. Tapi kalau itu hasil curian dan ketahuan, reputasi perusahaan kita bisa hancur. Dulu dia pernah ngelakuin ini, jadi bukan hal yang mustahil. Aku udah tahu itu hasil curian dan aku juga tahu dia nyuri dari siapa. Aku terkejut bukan main. Mas Henry tahu." Henry tersenyum sambil memutar-mutar pena di tangannya. "Aku udah selidiki dari lama. Serahkan masalah ini sama aku." Henry menyandarkan punggungnya di kursi dan menjelaskan hasil investigasinya. Ternyata setelah mencuri portofolioku dan berangkat ke luar negeri, tugas akhirnya sangat buruk. Sampai ia nyaris tidak lulus. Tapi ayah kandung, Yaya ayah tiriku punya kerabat jauh yang menjadi dosen pembimbing mahasiswa S2 untuk jurusan yang sama di salah satu universitas negeri.
Ayah tiriku membayar mahal untuk membeli karya riset mahasiswa S2 melalui dosen tersebut dan menggantinya jadi nama Yaya. Berkat itulah Yaya bisa lulus. Kok bisa mahasiswanya setuju karyanya dijual? Tanyaku tak percaya. Sebagai desainer, karya adalah anak sendiri. Sangat jarang ada yang rela menjual karyanya begitu saja. Henry tersenyum. Nggak setuju pun dia harus setuju. Dosen itu sangat diktator. Kapanpun dia bisa menahan kelulusan mahasiswanya. Mana ada mahasiswa yang mau telat lulus? Apalagi dosen itu punya koneksi bagus di industri desain. Mahasiswa bimbingannya biasanya disalurkan ke koneksinya itu buat kerja. Kalau dosen itu memblacklist namanya, mahasiswa itu bisa hancur karirnya. Jadi lebih baik bungkam demi bisa lulus cepat. Aku terperangah. Ternyata di lingkungan kampus bergengsi pun ada praktik kotor seperti itu. Aku mulai menyatukan benang merah. Jadi jangan bilang kalau draft desain Yaya yang kemarin juga beli dari dosen itu tebakanmu tepat. Kalau dia bisa nyuri sekali, dia bakal nyuri lagi. Dan asalnya dari orang yang sama, aku juga udah nemuin siapa mahasiswa yang desain dan tesisnya dicuri itu. Wah, terus Mas mau gimana sekarang? Henry berdiri menatapku. Tentu saja membuat orang yang bersalah membayar semua perbuatannya. Dan adikmu itu, dia harus menyesal karena berani merampas masa depanmu dan berani meremehkanku. Dulu Henry pernah janji akan membuat Yaya membalas perbuatannya, tapi aku tak terlalu memikirkannya karena itu masa lalu. Ternyata secara diam-diam Henry terus mengumpulkan bukti untuk memberiku keadilan agar aku tak selalu tertindas. Mengetahui ini semua, aku makin yakin bahwa suamiku adalah pria yang selalu menepati janjinya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu Yaya tiba. Perusahaan kami resmi menandatangani kontrak kerja sama berkat desain Yaya. Untuk merayakannya, Yaya mengundang semua orang makan-makan. Di tengah ruangan kantor, ia menyombongkan diri. Kalian pasti baru pertama kali lihat kan ada karyawan baru beberapa bulan udah ngedil proyek sebesar ini. Sore ini aku traktir makan-makan. Yang gak ikut nyesel loh. Namun hanya tatapan dingin dari rekan-rekannya yang ia dapatkan. Yaya mencibir dasar orang-orang payah. Iri aja lihat orang yang lebih hebat. Gak mau ikut ya udah hemat uangku. Tunggu aku naik jabatan, ku pecat kalian semua. Aku hanya tersenyum dari meja kerjaku. Keesokan paginya, Yaya datang dengan wajah gembira. Menyapa rekan-rekan dengan angkuh. Tapi semua orang hanya meliriknya sambil berbisik-bisik. Yaya mengabaikannya, duduk di kursinya, dan mengambil cermin untuk memakai lipstik. Mbak Nita menatapnya sinis. Masih ada mood kamu dandan sekarang? Yaya bergaya genit. Aku harus dandan dong kan mau ketemu klien penting. Aku ini wajahnya perusahaan. Kamu gak usah ketemu klien lagi, sebentar lagi kamu gak akan kerja di sini, siap-siap aja. Yaya membanting cerminnya dan berdiri menunjuk wajah Mbak Nita. Mbak Nita, aku tahu Mbak iri sama aku. Mbak udah tua, kerja lama tapi gak bisa bikin desain sebagus aku. Harusnya Mbak introspeksi diri, bukan nyumpain orang sukses kayak aku. Hati-hati lo kursi manajer Mbak Lengser. Seorang rekan kerja tertawa meledek. Sukses? Sukses nyontek karya orang maksudmu? Wajah Yaya pucat. Ngomong apa kamu? Aku cuma ngomong fakta. Kalau mau tahu lebih jelas, mending kamu baca ini. Rekan itu melempar ponsel yang menampilkan sebuah artikel berita. Yaya merampasnya. Saat membaca beberapa paragraf awal, wajahnya langsung pasi. Sampai di akhir artikel, tangannya gemetar hebat hingga tak sanggup memegang ponsel. Di berita itu, seorang mahasiswa pasca sarjana dari kampus ternama menulis artikel viral yang membongkar kelakuan bejat dosennya. Dosen itu memperbudak mahasiswanya, menyuruh mereka membersihkan rumah, antar jemput anaknya sekolah, mengerjakan PR anak dosen itu, hingga yang terparah menjual hasil karya mahasiswanya dengan harga mahal. Tesis mahasiswa itu dijual oleh si dosen, dan mahasiswa itu diancam tak akan diluluskan dan di blacklist jika buka mulut. Kebetulan, perusahaan tempat mahasiswa itu magang baru saja bekerja sama dalam proyek besar. Dan draft desain yang diajukan oleh mitra perusahaan itu adalah karya aslinya. Mahasiswa itu memposting seluruh bukti coretan kasar desainnya yang jauh lebih lengkap dari draft yang diserahkan Yaya ke klien. Ia bahkan terang-terangan menyebut nama Yaya sebagai pembeli desain curian tersebut. Wajar jika Yaya hancur lebur. Tak ada perusahaan yang mau menerima karyawan dengan rekam jejak pencuri hak cipta intelektual. Karirnya tamat, tapi bukan hanya itu. Kontrak kerja sama dengan klien dibatalkan. Karena kesalahan ada di pihak perusahaan kami. Perusahaan kami harus membayar denda penalti dalam jumlah yang sangat besar kepada klien. Dan tentu saja biaya denda penalti itu dibebankan sepenuhnya kepada Yaya.
Aku sama sekali tak kasihan padanya. Dia sudah mencuri mimpiku, juga merusak hasil karya banyak orang. Jika tidak terbongkar, dia dan dosen gila itu akan terus merugikan orang lain. Yaya jatuh terduduk di lantai, kakinya lemas tak bertenaga. Wajahnya pias tak berdarah. Saat itu, Henry memanggilnya ke ruangan. Yaya melangkah gontai dengan wajah ketakutan. Henry menatapnya dengan murka. Saya yakin kamu sudah tahu apa yang terjadi. Saya tidak menyangka kamu berani melakukan hal sebodoh ini. Kamu tahu kan proyek ini sangat bernilai. Banyak sekali uang yang hilang karena kebodohanmu. Saya akan kirim surat ganti rugi ke kamu. Bayar lunas atau kamu masuk penjara. Sekarang kemasi barangmu dan lenyap dari hadapanku. Mendengar kata ganti rugi, Yaya gemetar hebat. Matanya memerah. Saat melihatku berdiri di sana, matanya berbinar, ia langsung berlari dan memegang tanganku erat. Mbak Nabila, tolong mintain maaf ke Mas Henry, Mbak. Aku nggak punya uang sebanyak itu buat ganti rugi. Ibu bisa mati jantungan kalau tahu nominalnya. Aku mengerutkan dahi dengan jijik dan menepis tangannya. Lepas. Waktu kamu nyuri, harusnya kamu udah siap sama risikonya. Jangan pikir semua orang bakal diam aja kayak aku dulu. Yaya menatapku tak percaya, lalu wajahnya merah padam karena marah. Mbak emang pendendam. Masalah udah bertahun-tahun masih aja diingat. Kalau Mbak nggak mau bantu, awas aja. Henry yang dari tadi diam langsung memukul meja mendengarnya mengancamku. Keluar, bentaknya. Yaya ketakutan setengah mati dan berlari keluar. Sebelum menutup pintu, ia sempat menatapku dengan penuh kebencian. Sangat bisa ditebak Yaya pasti akan mengadu dan menyuruh ibuku mencariku. Saat ibuku menemuiku, ia pikir aku masih anak kecil yang dulu bisa ia maki-maki di pojokan ruangan. Ia mulai memarahiku. Kamu ini masih pantas disebut kakak. Adikmu sampai mohon-mohon gitu tapi kamu gak mau bantu. Uang ganti rugi itu kan buat kamu cuma recehan. Dasar anak gak tahu diuntung. Sia-sia aku besarin kamu. Kalau kamu gak mau bantu adikmu, aku coret kamu dari kartu keluarga. Aku menjawab dengan nada dingin, coret saja sesuka ibu. Tapi untuk uang ganti rugi itu aku gak akan ngasih sepeser pun. Ibuku terperanjat, ia tak menyangka ancamannya yang biasanya ampuh kini kutangkis dengan tegas. Ia berteriak histeris. Ngomong apa kamu, anak durhaka, berani-beraninya kamu jawab begitu. Gak ada yang ngajarin kamu sopan santun ya. Cuma demi uang kamu rela mutusin hubungan sama ibu kandung sendiri. Dasar mata duitan. Aku menatapnya tajam. Semua luka dan penderitaan yang kupendam selama ini meledak di detik itu juga. Aku balas berteriak, kalimat itu harusnya buat ibu. Memangnya ibu pantas disebut ibu? Dari aku kecil, pernah gak ibu peduli sama aku? Dulu ibu mati-matian rebut hak asuhku dari ayah. Janji mau ngerawat aku. Tapi buktinya apa? Pernah ibu rawat aku dengan benar? Nggak pernah. Sejak umur 5 tahun, aku yang cuci piring, cuci baju. Aku ini pembantu di rumah ibu. Tidur aja nggak punya kasur beneran, boro-boro dibeliin baju baru. Bajuku kalau nggak bolong ya, pudar warnanya. Uang sekolah aku cari sendiri. Kalau sekolah itu nggak wajib, pasti ibu udah suruh aku berhenti sekolah dari dulu kan. Ibu lupa kalau ibu pernah mau nikahin aku sama bando tua umur 40 tahun lebih cuma demi uang panai. Ibu keburu-buru memotong omonganku, kamu ngomong apa sih? Toh nyatanya kamu sekarang tumbuh besar, sehat, punya kerjaan bagus. Itu semua karena aku yang ngerawat kamu. Dasar anak durhaka. Aku tertawa getir, air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga. Dulu ibu ngotot minta hak asuhku cuma demi dapat jatah uang bulanan dari ayah kan. Ibu pikir aku nggak tahu. Aku bisa sukses sekarang itu karena aku sendiri yang berdarah-darah cari peluang. Bukan karena ibu. Ibuku menundukkan kepalanya tapi tak lama ia mendongak lagi dengan wajah garang. Oke, kelakuanku ke kamu emang salah. Tapi kamu gak berhak balas dendam dan ngehancurin hidup adikmu. Kamu masih punya hati nurani gak sih? Aku mengusap air mataku dengan kasar. Waktu aku SMA, uang tabunganku bertahun-tahun buat kuliah dicuri sama dia cuma buat beli tas branded. Ibu masih ingat? Waktu aku minta dia ganti, ibu malah mukulin aku, ngatain aku numpang makan gratis tapi berani simpan uang diam-diam. Ibu bilang aku bikin ribut cuma gara-gara rok. Padahal ibu tahu, harga tas dia itu cukup buat bayar kuliahku setahun. Tas dia itu hasil keringatku, cuci piring, sampai tanganku lecet-lecet, dia juga nyuri desainku, ngancurin impianku. Sekarang ibu bilang siapa yang gak punya hati nurani? Ibuku tak merasa bersalah sedikit pun. Ia mencebikkan bibir. Sekarang kan kamu udah kaya raya, masih ngeluh apa lagi? Aku tersenyum miris. Aku menikah sama siapapun gak ada urusannya sama kalian. Ibu gak usah nyalahin aku lagi. Ya jadi rusak begitu ya karena ibu yang terlalu manjain dia. Daripada nyalahin aku mending ibu ngaca. Tenang aja, hidupku akan semakin baik ke depannya. Lebih baik ibu urusin aja anak kesayangan ibu itu. Denda ganti ruginya besar banget. Jual rumah ibu pun gak bakal cukup buat nutupinnya. Wajah ibuku langsung sepucat kertas mendengar ucapanku. Aku tersenyum, membalikkan badan dan pergi.
Tiba-tiba hatiku terasa sangat ringan. Seharusnya aku melakukan ini sejak lama. Henry berkata padaku, beberapa waktu ke depan ibumu pasti bakal nyariin kamu buat bikin rusuh lagi. Kamu mau liburan dulu nggak buat nenangin pikiran? Aku mengangguk. Henry langsung membelikan tiket pesawat untukku, membiarkanku menikmati waktu istirahat yang sesungguhnya. Setelah pulang liburan, aku tak sengaja mendengar kabar dari rekan kantor soal kondisi Yaya. Rumah orang tuanya sudah dijual untuk membayar utang denda perusahaan, tapi ternyata utangnya terlalu besar, uang hasil jual rumah baru menutupi setengahnya. Ayah tiriku dan ibuku kini harus kerja serabutan 2 shift sehari demi melunasi sisa utang tersebut. Sedangkan Yaya, karena tak tahan hidup miskin dan melarat, ia kabur menjadi simpanan seorang pria tua hidung belang. Entah di mana rimbanya sekarang. Ibuku terus bekerja sambil mencari-cari keberadaan Yaya, rambutnya memutih dalam waktu singkat. Sedangkan dosen gila dan tak bermoral itu dipecat secara tidak hormat oleh kampusnya dan harus membayar ganti rugi miliaran rupiah kepada para mahasiswa yang karirnya ia hancurkan. Aku tersenyum bahagia saat membagikan undangan resepsi pernikahanku kepada seluruh staf di kantor. Mbak Nita mengedipkan mata padaku. Cepetan punya anak ya, biar aku bisa gendong keponakan. Wajahku memerah, aku menatap Henry dengan malu-malu. Henry tertawa lepas, memeluk pinggangku dan berkata lantang, jangankan satu, istriku mau bikin kesebelasan sepak bola, juga ayo aja. Aku yang tersipu malu meninju pelan dada suamiku. Di luar sana, musim gugur telah tiba. Bunga-bunga melati putih yang mekar akan dirangkai menjadi dekorasi indah di hari pernikahan kami. Semoga kisah hari ini membawa makna mendalam bagi kita semua. Rumah adalah tempat di mana badai berhenti setelah pintu ditutup. Berilah dirimu kesempatan dan biarkan orang-orang di sekitarmu mencintaimu. Percayalah, setelah hujan akan ada pelangi. Selama kita fokus pada kebaikan, hidup tak akan pernah meninggalkan kita. Beritahu kami cerita dan pendapat kalian tentang kisah ini di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.